Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ceng 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 ceng. Bapak hadirin yang mulia, insyaallah seperti biasa setiap kita Ahad malam ini mengadakan majelis masail. Untuk diharapkan kepada jemaah sekalian, mari kita sebelum majelis kita, mari kita dulu merapat, kita lebih dekat kepada Mubayin pada memberi materi atau pembimbing pada malam hari ini, atau Ustaz pada malam hari ini. InsyaAllah awal juga dari kita dari harap kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita niatkan apa yang kita dengar, InsyaAllah kita niat amalkan sampaikan. InsyaAllah ya. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi fil alamin. Wal maqalatu tsalitsa an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu man dakhala al-qabra fil azani fa ka'anna raqiba al-qabra fil safinah. Hadirin yang amat yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadiran Allah atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Wabil khusus pada kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala melibatkan kita dalam satu amal yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan-Nya, dan ini merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya pembicaraan yang ketiga dari materi malam ini yang akan disampaikan tentang sebuah kabar, artinya perkataan sahabat yang menjadi peringatan bagi kita agar kita memperhatikan betul apa yang diingatkan oleh seorang sahabat yang paling utama, yang dikatakan sebagai kibar sahabat, pembesarnya sahabat, dan beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang menjadi sebab Islam ini pun juga tersebar berkat dukungan moral maupun material yang dicurahkan oleh Abu Bakar Siddiq. Maka siapapun yang menjalani
menjalankan ajaran Islam dimanapun dia berada, maka pahalanya akan sampai kepada Abu Bakar Siddiq. Beliau juga mengatakan bahwa man dakhala qabla bila zadin ay min amali shalih faka'anna maroi wal bahra bila sabina. Beliau mengingatkan kepada kita hadirin, barang siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekal, maksudnya amal soleh, maka seperti seorang yang berlayar tanpa perahu. Siapa yang akan masuk kubur ini, orang lain atau kita? Setiap manusia yang lahir ke dunia pasti akan masuk kubur. Dan kubur ini salah satu istilah yang lebih umum dikenal adalah alam barzakh. Kenapa diistilahkan dengan kubur? Karena kebanyakan orang mati di kubur. Padahal seseorang mendapatkan kenikmatan karena amalnya, merasakan kepedihan karena kedurhakaannya, itu bukan dikubur. Bukan dikubur, tapi di mana? Di barzakh. Kalau kubur, kita gali kuburan siapapun, kuburan orang kafir, kuburan orang Islam, insya Allah tidak akan pernah ada apa-apa, kecuali yang memang Allah ingin menunjukkan secara zahir, kecuali ini. Jadi kenapa bahasa kubur ini ada dalam hadis, banyak juga dibahasakan dalam penjelasan ulama, bahwa kubur yang lebih masyhur, karena kebanyakan orang mati di kubur. Padahal ada yang mati di laut tanpa ketemu jasadnya, ada yang mati di gunung tanpa ketemu jasadnya, tak pernah dikubur. Tapi tetap kita bahasakan alam kubur. Maknanya bukan alam kubur, tapi alam barzakh. Barzakh ini pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Dunia dia sudah keluar, akhirat dia belum masuk. Tapi antara dunia dan akhirat barzakh namanya. Sekalipun tulang belulang yang ada di lautan, tetap dia berada di alam barzakh. Alam yang sudah keluar dari dunia ruhnya dan belum masuk kepada alam akhirat karena belum kiamat. Nah, orang yang berada di barzakh atau di kubur, yang ketika hidupnya tidak beramal, maka seperti dia mengarungi samudra tanpa perahu. Pasti secara logika tidak akan pernah ada orang selamat kalau dia menyeberangi lautan, mengarungi samudra tanpa perahu. Mesti akan celaka, mesti akan tenggelam. Maka oleh karena itu orang yang mati tanpa membawa bekal mesti celaka. Ini sudah menjadi kepastian. Orang yang mati tanpa membawa bekal mesti celaka. Tempo hari sudah saya sampaikan bahwa dalam menyikapi sikap roja, pengharapan kita kepada Allah, dahulukan rahmat Allah agar kita tidak putus asa. Dosa saya seperti gunung, dosa saya setinggi gunung, dosa saya ini seluas samudra.
tapi saya mau tobat, diterima tidaknya? Maka hadirkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih luas daripada samudra, lebih tinggi daripada gunung. Itu. Tapi dalam hal beramal, kesempurnaan beramal, belajar fikih, maka tanamkan sifat khauf, sifat takut tidak diterima sholat saya, maka saya harus belajar. Kalau seandainya yang hadir hanya sifat roja saja, maka kita akan berpikir begini, yang penting sholat saja. Persoalan Fatihah saya benar atau tidak, yang penting Allah Maha Pengampun. Maka kalau begitu jawabannya, iya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha memaklumi kekurangan kita, tapi kewajiban kita usaha untuk menyempurnakan. Tuh. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Sebanyak dosa kita, sebanyak apapun tetap Allah mengampuni. Tapi kalau kita mati dengan membawa dosa, yakini bahwa seolah-olah kita berlayar tanpa perahu, maka mesti kita celaka. Tuh, mesti kita celaka. Sebagaimana kita beramal, kalau kita beramal dengan usaha amalan kita ini agar diterima oleh Allah dengan sebaik-baiknya, baik secara zahir maupun secara batin, maka yakini bahwa amalan kita itu akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan turun melalui amal. Itu yang menjadi tujuan kita, ridho Allah. Tapi ridho Allah itu akan datang kalau kita beramal. Tidak mungkin pokoknya saya ridho Allah saja. Kalau seandainya saya sholat Allah tak ridho, gimana? Kalau saya sedekah kemudian tak ikhlas, yang membuat Allah tidak ridho, buat apa saya sedekah kalau tak ikhlas? Allah marah kalau saya tak ikhlas, nanti tak ridho, tidak ada nggak sedekah gitu. Nah ini pulang-balik putar-putar setan untuk menggelincirkan kita itu dengan berbagai macam cara, Pak. Udahlah, tak usah ngajak-ngajak saya ke masjid sholat berjamaah. Berjamaah di masjid itu banyak gangguannya. Anak sana kemari lari-lari, ada yang sholat macam ini, macam itu, terganggu saya. Sehingga hati saya itu kesana kemari. Tapi kalau saya sholat di rumah, mantep, khusyuk saya, tak ada gangguan saya. Jadi setan itu selalu buat alasan, buat cara bagaimana menjauhkan dari amal yang benar dengan alasan yang logis, alasan yang masuk akal. Buat apa saya harus sedekah kalau belum ikhlas? Biar aja nanti kalau ikhlas saya mau sedekah. Maka begini, kalau kita sedekah menunggu ikhlas sampai mati akan pernah datang itu ikhlas. Tapi buat sedekah terus walaupun belum ikhlas, lama-lama akan ikhlas. Walau kita banyak kekurangan, walau kita belum ikhlas, banyak gangguan, tak khusyuk sholat di masjid, buat saja sholat di masjid terus sholat di masjid, lama-lama akan khusyuk juga. Kalaupun sampai mati kita tidak khusyuk juga, adakah seumur hidup kita selama kita sholat di masjid satu saja yang dipandang Allah itu terkhusyuk? Walaupun menurut kita belum khusyuk, tapi itu terkhusyuk menurut pandangan Allah. Maka yang lain-lain itu ikut kepada yang satu. Kalau ternyata juga dari semua sholat yang kita lakukan satu pun tak ada yang khusyuk, tapi hati kita dilihat oleh Allah, pengharapan kita untuk mendapatkan kekhusyuan itu tinggi, maka Allah lihat keinginan kita. Jadi banyak celah, banyak kesempatan dari kita untuk mengusahakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari berbagai macam sisi. Makanya ada orang, jangan jauh-jauh, Pak. Ulama pun beragam. Ulama pun beragam dalam mereka memperlihatkan kepada kita sebagai contoh.
ketinggian mereka dalam beramal. Ada ulama yang menunjuki kepada kita kehebatan mereka para ulama beramal dari segi puasanya. Ada mereka menunjukkan kehebatan dalam beramal dari segi sholat sunatnya. Ada mereka yang menunjukkan kehebatan beramal dari segi sedekahnya dan lain sebagainya. Maka kita pun demikian. Nah, maka yang logis, yang masuk akal buat kita umat hari ini yang lemah, yang dhaif, sholat kita lemah, puasa lemah, zakat apalagi banyak yang lebih banyak yang tak nisab zakat, yang belum sampai pada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, karena barangkali tidak termasuk orang kaya. Kita petani juga tak petani yang macam orang Thailand, petani hebat. Kita pedagang pun yang pedagang biasa-biasa gitu kan. Jadi kesempatan kita untuk meraih ridho Allah dari amalan-amalan yang biasa itu mungkin kecil kemungkinannya, sedikit. Tapi kalau kita berusaha sekuat tenaga kita bagaimana mencari ridho Allah dari usaha kita menunjukkan orang lain pada kebenaran, mengajarkan orang lain, menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan adalah perbuatan baik. Tetapi jauh lebih baik mencontohkan kebaikan itu sendiri. Maka kenapa yang paling ditekankan dalam amalan dakwah adalah jaulah? Karena jaulah bukan hanya sekedar menyuruh orang untuk sholat, bukan cuma sekedar mengajak untuk sholat, tapi bareng-bareng sholat berjamaah bersama orang yang diajak. Sekali lagi, menyuruh orang berbuat kebaikan adalah perbuatan baik, tetapi mengajak dan mencontohkan kebaikan itu sendiri jauh lebih baik. Hadirin yang mulia, maka sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan persiapan kita untuk mengumpulkan bekal amal soleh sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Baik amal soleh yang kita lakukan maupun amal soleh yang dilakukan orang lain yang diharapkan akan menjadi bagian dari kebaikan kita juga. Mal mayitu fi qabrihi ila al-gharikil mugawis. Mal mayitu fi qabrihi illa kal-gharikil mugawis. Ketahuilah bahwa seorang mayit di dalam kuburnya itu diibaratkan seperti orang yang tenggelam. Orang mati di dalam kubur itu ruhnya diibaratkan seperti orang yang tenggelam. Bagaimana orang tenggelam, Pak? Orang yang terbawa air, orang yang terbawa banjir, maka dia akan berusaha sekuat tenaga mencari pegangan. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Walaupun dia tidak sadar atau sadar dia bahwa pegangan itu tidak akan dapat, tetap dia akan berusaha apa saja, sehingga sekecil apapun yang dia pegang, bahkan hanya sebatang rumput, dia tetap akan berharap itu akan menyelamatkan dia. Apalah lagi kalau seandainya orang yang tenggelam lalu kita lemparkan sesuatu yang bisa menyelamatkan. Sungguh itu merupakan sesuatu yang paling berharga. Hadirin yang mulia, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah kita meyakini bahwa transfer pahala itu akan sampai kepada orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Karena ketika orang tenggelam, kalau kita lemparkan pertolongan baik berupa ban maupun berupa kayu ataupun berupa tali, dan ini merupakan isyarat kepada hal demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan orang yang hidup berupa kiriman-kiriman pahala, bacaan pahala, amalan ibadah yang selain amalan ibadah badaniyah itu akan sampai kepada mereka
kepada mereka. Maka ketika kita mengirimkan pahala, ketika kita mengirimkan bacaan pada saat mereka membutuhkan, maka kegembiraan mereka itu luar biasa besarnya, melebihi besarnya ketika seseorang dalam keadaan hidup kelaparan dan kehausan kita berikan makanan, maka mereka akan sangat membutuhkan sekali. Maka orang tua kita, kaum kerabat kita, walaupun hanya sekedar ibarat Al-Fatihah kita kirimkan kepada arwah mereka, ini akan sampai kepada mereka. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah akan sampai kepada mereka. Namun demikian tentu yang menjadi tujuan, yang menjadi faktor penentu adalah yang pertama tadi, bahwa seseorang yang masuk kubur tanpa bekal itu seperti orang yang berada di tengah samudra tanpa perahu. Artinya yang menjadi modal utama itu kita sendiri. Kalau kita memang berani untuk menyeberangi lautan agar sampai kita ke alam akhirat dengan selamat, maka kita harus buat perahu itu dari sekarang. Jangan mengandalkan lemparan ban, mengandalkan lemparan tali ataupun tapak dari orang lain, karena itu pun kalau tidak ada, jelas berarti kita harus berusaha untuk membuat perahu itu sendiri. Kita harus berusaha untuk menciptakan safinah itu sendiri, bahtera itu sendiri. Seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan ini, wal maqalatu rabi'ah an Umar radhiyallahu anhu, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi wasallam. Dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada malaikat Jibril, "Sif li hasanatin Umar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ceritakanlah kepadaku tentang kebaikan Umar. Sifatilah untukku, beritahukan sifat-sifat tentang Umar kepadaku." Bagaimana tentang kebaikan-kebaikan yang didapat dari Umar? Faqalu kana fil bihar midadan wa syajar aqlaman kama hasantuha. Ketahuilah wahai Muhammad, kata Jibril, nih aku ceritakan tentang kebaikan Umar. Kalau seandainya al-bihar, bihar ini lautan, bihar ini lautan, seluruh lautan, berarti al-bihar seluruh lautan airnya dijadikan tinta, wasyajar aqlaman, dan kemudian syajar, pohon-pohon, ranting-ranting kayu, dahan-dahan kayu dijadikan kolamnya, dijadikan penanya untuk menuliskan kebaikan Umar, lama hasantuha, maka tidak akan pernah bisa menuliskan seluruh kebaikan Umar. Kenapa demikian? Karena saking banyaknya kebaikan Umar. Berapa lama Umar hidup? Bisa kita hitung. Bahkan kapan Umar termasuk sahabat yang masuk Islam juga tidak lebih dulu dibanding sahabat yang lain seperti Abu Bakar Siddiq, Utsman, Zaid bin Harisah, dan sahabat-sahabat yang utama yang lain. Umar ini sedikit agak belakangan, walaupun sudah termasuk 10 sahabat yang berikan kabar gembira masuk surga. Tapi kebaikan Umar bin Khattab ini luar biasa. Kalau seandainya lautan dijadikan tintanya dan kayu-kayu dijadikan penanya, tidak akan pernah dapat menuliskan kebaikan Umar. Lantaran apa? Apakah Umar sendiri yang melakukan kebaikan itu? Tentu tidak. Karena Umar bin Khattab ini terbatas. Melalui apa? Tentu melalui dakwah yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini kan terkenal sahabat yang banyak berdakwah ke bahkan sampai ke daratan Eropa. Penaklukan yang dilaksanakan ketika kekhalifahan Umar ini dilakukan pada pemerintahan Umar bin Khattab, termasuk juga penaklukan ke Konstantinopel, kemudian juga ke Turki. Maksudnya Turki itu daerah yang ditaklukkan oleh
Umar bin Khattab, kemudian juga ke Syria, kemudian juga ke Iran, ke Persia. Makanya begitu dendamnya orang Iran terhadap Umar bin Khattab, karena mereka merasa bahwa Umar bin Khattab yang memporak-porandakan kerajaan Persia. Nah, kebaikan-kebaikan itulah yang ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala kepada buku catatan Umar bin Khattab, walaupun Umar bin Khattab ini sudah meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya ditanyakan pula di sini, faqala sifli hasanatin Abi Bakrin, faqala Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Ditanyakan, lalu bagaimana kebaikan Abu Bakar Siddiq? Kata Jibril, ketahuilah kebaikan Umar bin Khattab yang kalau kebaikan Umar bin Khattab saja ditulis dengan tinta sebanyak lautan, ditulis dengan peta sebanyak ranting-ranting kayu, tidak akan pernah dapat menuliskan seluruh kebaikan Umar bin Khattab. Dan kalau ditanya tentang kebaikan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab ini hanya salah satunya dari kebaikan Abu Bakar Siddiq. Lalu berapa banyak kebaikan Abu Bakar Siddiq? Masya Allah, kita tidak dapat membayangkan. Dari apa itu dibuat? Dari usaha dakwah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga syariatnya Zaid bin Khattab itu adiknya Umar bin Khattab, adik-iparnya adiknya Umar bin Khattab, Zaid bin Khattab. Kemudian Sa'id bin Zaid adalah adik iparnya Umar bin Khattab. Jadi Sa'id bin Zaid itu suaminya Fatimah. Fatimah adalah adiknya Umar bin Khattab, kakaknya daripada Zaid bin Khattab. Fatimah punya kakak Zaid bin Al-Khattab, punya kakak Umar bin Khattab, tiga beradik ini. Maka Fatimah bin Al-Khattab ini punya suami Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini termasuk sahabat yang mula-mula masuk Islam, yang diislamkan oleh Abu Bakar Siddiq. Itu, dan Sa'id bin Zaid serta Fatimah yang masuk Islam sebab Abu Bakar Siddiq ini menjadi sebab keislaman Umar bin Khattab. Gitu. Nah, jadi itulah kenapa Umar bin Khattab kebaikannya luar biasa, karena Umar bin Khattab telah banyak menyebarkan agama, dakwah kepada penduduk dunia, dan Umar bin Khattab sendiri merupakan bagian dari hasil dakwahnya daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin yang mulia, saya sendiri tidak seperti tuan-tuan yang sudah bisa dakwah kemana-mana dan lebih lama. Saya hanya bisa menyampaikan saja, tapi mudah-mudahan berkat doa saya pun bisa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini bagi kita yang barangkali tidak kuat dakwah seperti teman-teman yang lain, tak perlu kita khawatir, tak perlu kecil hati, Pak. Dakwah ini universal, menyeluruh. Kita bisa buat dakwah kepada orang yang memang diberikan tanggung jawab atas pundak kita, anak dan istri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Jadi kalau saudara ada punya alasan saya belum buat dakwah, insya Allah nanti akan saya buat dakwah gabung dengan teman-teman. Tapi saya masih risau, masih khawatir. Saya punya istri yang belum, dia istiqomah sholat misalkan. Saya punya anak-anak yang masih saya khawatirkan tentang kebaikan-kebaikan mereka. Maka saya ingin fokus terhadap anak dan istri saya. Kalau sadarnya itu benar, insya Allah itu pun juga bagian dari dakwah. Dakwah bil hal, dakwah bil maqal. Dan oleh karena itu hadirin yang mulia, maka sunnah yang terkecil adalah membuang duri di jalan. Sunnah yang terbesar adalah mengajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dakwah. Maka oleh karena itu dakwah ini adalah satu amalan yang membuat seseorang yang tadinya jauh dari ridho Allah menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena membawa orang untuk mendapatkan ridho Allah. Itu satu amalan yang membawa orang untuk mendapatkan ridho Allah. Maka orang yang dibawa olehnya diridhoi
diridhoi oleh Allah, maka apalah lagi orang menjadi penyebab dari ridhonya Allah terhadap orang yang diridhoi. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.